kitab As-Sahih Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah lil Imam Islam Qutbi Syekh Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad wa jami' masyayikhina wa muallimina wa liwalidina azdan wa qarabatina wa jami'il mu'minina wa mu'minat muslimina wa muslimat. Allah taghashshum bi rahmah wal maghfirah. Allah yu'li darajati bil jannah wa yahfazuna wa yanfa'una wa yidu alaina bi barakatihim wa nafahatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid din wad dunya wal akhirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa barakatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdina wa wafiqna ila tariqikal mustaqim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kitabin aw kutubin yuktabu abadal abidin aw dhahrad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وثبت لساني واهد قلبي بجاه النبي وصحبي وآلي. قال الإمام الحبيب عبد الله بن علي الحداد ونفعنا به وبعلومه وبعلوم السلف الصالح في الدارين آمين. قال رضي الله عنه رضي الله عنا وعنكم أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم حتى شوك يشاكها إلا كفر الله به من سيئاته إلى آخره. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah mengumpulkan kita di dalam majlis yang penuh mulia, majlis yang penuh berkah. Dengan taufik hidayah serta inayah Allah, mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpul di sini, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menurunkan rahmat kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan ke haribaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, zuriat dan orang-orang yang mengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Imam Habib Abdullah bin al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'ulmi salafis salih fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu radhiyallahu anna wa ankum ajma'in. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan telah bersabda atasnya salawat dan salam, ma yusibul mu'mina min nasaba wala wasaba. Tidak ada kesusahan akan orang beriman oleh orang yang merasa susah, dan tidak ada kesusahan. Nasab itu maknanya kesusahan, wasab namanya kesusahan, tapi perbedaannya, kalau wasab al-waj'ud da'im, susahnya itu berkepanjangan, balala wasab.
dan tidak ada yang duka cita sampai mengeluh ia, yang selagi mengeluh ia akan dia, kecuali. Berarti apa? Kecuali berarti ada kesusahan, berarti kadida mengeluh. Artinya tidak ada daripada orang yang beriman yang mana ia mendapatkan kesusahan, mendapatkan duka cita, kecuali Allah menghapus, kecuali menghapus oleh Allah dengan dia sebab tersebut daripada segala kejahatannya. Nah, jadi salah satu orang yang tertimpa musibah daripada kesusahan atau tertimpa daripada sesuatu yang membuatnya sedih, maka pahalanya, keuntungannya, asal inya kada mengeluh, Allah akan menghapus daripada dosa-dosanya. Kifarat daripada dosa. Orang yang dapat musibah itu ada dua macam. Kemungkinan inya dapat musibah itu atau sesuatu yang tertimpa lawan inya yang inya kada senang, itu kemungkinan daripada sebab dosa-dosa. Maka dengan Allah yang memberikan atau menimpakan musibah tersebut, maka dihapus oleh Allah daripada dosa-dosanya. Itu yang pertama. Jadi apapun yang tertimpa, kalau inya sabar maka dihapus daripada dosa-dosa. Yang kedua, kemungkinan Allah akan meninggikan daripada derajat seseorang. Kalau inya kada ada dosa, mungkin Allah meninggikan derajat. Jadi antara dua tersebut. Wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidah inda fi'li ta'at bi alla yaksulu anha. Dan selagi berhajat oleh orang yang beriman kepada sabar akan hajat yang bersangatan ketika memperbuat ketaatan, dengan bahwasanya tidak malas ia daripadanya taat. Jadi salah satu kita yang beriman ini hendak menggawi ketaatan kepada Allah Ta'ala itu, sekira kita kada malas, sekira kita kada kulir, nah ini perlu daripada basangatan sabar. Orang kalau kada sabar, kada tagawi sudah. Apa yang diperintah Allah itu kada tagawi, ya kalau. Tapi kalau dengan sabar, makanya tagawi. Jadi hajat sabar yang bersangatan. Salah satunya bersabar, sekira kada malas, sekira kada kulir. Wa bi ayyudiha kama amarallahu min kamalil hudur ma'allahi fiha. Dan dengan bahwasanya menunaikan ia akan dia taat itu seperti mana memerintahkan akan dia oleh Allah daripada sempurna hadir beserta Allah padanya. Jadi di dalam melaksanakan taat kepada Allah itu memerlukan sabar. Saya kira kada kulir kita menggawinya. Dan selain itu kita menunaikan taat itu sabar bagaimana kita ini di dalam taat tersebut selalu menghadirkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati hadirlah Allah.
Di dalam taat itu hati pun ingat lawan Allah Ta'ala. Wal ikhlasi lillah, dan ikhlas bagi Allah. Hadir hati lawan Allah. Karena kadakawa menggawi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan pertolongannya Allah. Jadi ingat, ketika menggawi ibadah, menggawi taat, ingat lawan Allah dan ikhlas bagi Allah. Wa alla yakunu biha mura'iyan wala mutasanni'an lil khalqi. Selain inya ingat lawan Allah ketika menggawi ketaatan lawan Allah dengan ikhlas. Jadi belajar kita untuk ikhlas. Salah satunya kawa ikhlas, maka ibadah itu didasari ingat lawan Allah. Kalau ingat lawan Allah, maka inya ikhlas. Kita itu kadang-kadang kebaikan tuh saya kira dilihat orang. Kenapa? Jaka bahasa itu riya. Kita ini kadang-kadang menggawi perbuatan kebaikan, kadang-kadang ada riyanya. Kenapa ada riyanya? Karena kita kada ingat lawan Allah. Kalau orang itu selalu ingat lawan Allah, kada mungkin anak minta lihat, kada mungkin. Wa alla yakunu biha mura'iyan wala mutasanni'an lil khalqi. Bahwasanya tidak jadilah dengan dia taat itu minta lihat, dan tidak ada taat itu berhubungan bagi makhluk. Jadi apapun yang inya gawe itu kadida hubungannya karena makhluk, kadida. Kadida hendak minta lihat, kadida riya. Nah itu. Kenapa tadi? Karena inya ingat lawan Allah. Jadi orang yang ikhlas, orang yang ingat lawan Allah, maka itu terhindar daripada penyakit riya, terhindar daripada penyakit yang berhubungan tujuannya karena makhluk. Itu terhindar kalau orang ingat lawan Allah. Nah ini pentingnya kita ingat lawan Allah. Makanya orang bahari itu belajar ilmu tauhid. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal daripada agama itu mengetahui atau mengenal Allah. Kalau kita kenal sama Allah, mudah-mudahan dengan sebab yang demikian itu kita selalu mengingat kepada Allah. Jangan sampai kita belajar ma'rifah tapi jauh lawan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belajar ma'rifah kepada Allah, orang yang belajar tauhid kepada Allah, itu tujuannya apa? Selalu ingat dekat lawan Allah. Wa min sya'nin nafsi at-tathakul anit ta'at wa takatsul anha. Dan setengah daripada perkara diri itu merasa berat daripada taat dan malas daripadanya taat. Itu kadang-kadang dimungkiri, kadang-kadang dimungkiri sudah, kadang-kadang diingkari. Tabiat diri kita itu baret hendak menggawi taat, kulir hendak menggawi taat. Baret benar sudah. Tapi kalau hendak menggawi dosa asa ringan. Tapi kalau menggawi taat itu baret, kulir rasanya. Itu memang sudah tabiat. Di kadakawa itu yang namanya nafsu itu kayak itu. Payahtajul abdu ila ikrahiha ala dzalika bi husni sabri. Maka berhajat oleh seorang hamba kepada membencinya atas yang demikian itu dengan sebaik-baik sabar. Nah, jadi sifat tabiat nafsu
diri pasti barat sudah. Kalau hendak menggawi taat itu barat, hendak menggawi taat itu kulir. Sembahyang itu kita kulir kadang-kadang, menggawi sembahyang itu kulir. Nah terus bagaimana caranya? Maka disitulah bab sabar diamalkan. Jadi apabila bab sabar itu diamalkan, kita belajar bab sabar. Salah satunya ketika kita hendak menggawi taat, pasti kulir, pasti barat sudah. Maka di situ berhajatlah daripada sebaik-baik sabar. Nah, jadi ketika itulah maka tak amalkanlah daripada sifat sabar. Sabar untuk menggawi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesabaran oleh Allah untuk menggawi taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yahtajul mu'minu ila sabri hajatan syadidah fi kaffi nafsihi 'anil ma'asi wal muharramat. Dan berhajat oleh orang beriman kepada sabar akan hajat yang bersangatan pada menahani dirinya daripada maksiat dan segala yang diharamkan. Begitu juga maksiat kepada Allah itu ditahani. Arti manahani itu ya dengan sabar. Bila inya manahani berarti nya kawa bersabar ngarannya. Kita nih hendak menggawi maksiat kita tahani, maka itu namanya sabar. Li'anna nafsa katad'u ilaiha. Karena sesungguhnya nafsu itu kadang-kadang mendorong ia kepadanya. Namanya nafsu. Nafsu itu bisa mendorong, menyuruh, memerintahkan untuk menggawi maksiat. Itu namanya nafsu. Kita manusia ini diberikan Allah ada akal dan ada nafsu. Lain kalau malaikat. Kalau malaikat itu cuman diberi akal aja, nafsu kadada. Tapi kalau binatang pulang diberi nafsu kadida akal. Makanya kalau kita ini manusia ini kawa mengalahkan nafsu yang memerintahkan kejahatan, berarti hebat daripada malaikat. Kalau malaikat itu wajar selalu menggawi apa yang diperintahkan Allah. Kenapa? Karena malaikat cuman berisi akal, nafsu kadada. Tapi kalau manusia ada akal, ada nafsu. Jadi bila nafsunya kalah, berarti hebat, lebih hebat daripada malaikat. Tapi bila akalnya kalah, berarti lebih jelek daripada binatang. Karena binatang itu wajarinya, jadi binatang kayak apa? Kada tahu disupan kadainya. Kucing, ayam, ya kalau udah tahu disupan. Kalau nya nafsunya hangat sudah. Kenapa? Memang di situ sudah. Binatang itu cuman diberi nafsu. Mungkin seandainya nih binatang tuh diberi akal supan juga mungkin ya. Yalah. Cuman diberi nafsu aja. Nah, itulah bedanya lah malaikat, manusia sama binatang. Nah, jadi berhajatlah orang beriman kepada sabar yang hajat bersangatan pada menahani dirinya daripada maksiat dan segala yang diharapkan. Karena sesungguhnya nafsu itu kadang-kadang mendorong ia kepadanya maksiat dan yang diharamkan. Wa tatahaddatsu bil wuqu'i fiha, dan
nafsu ini berbicara iya dengan menjatuhkan padanya maksiat tersebut. Jadi nafsu ini menggeritikkan di dalam hati kita, menggeritikkan, berkata-kata nafsu ini saya kira menggawi maksiat tersebut. Fayamna'uha bihusni sabrihi an fi'lil ma'asi zahiran, maka mencegah ia akan dia maksiat yang diharamkan tersebut dengan sebaik-baik sabarnya daripada memperbuat maksiat zahiran pada zahir. Wa anit tahadduthi biha wal maili ilaiha batinan, dan daripada berkata-kata dengannya dan condong kepadanya pada batin. Jadi kayak apa misalkan nafsu kita ini kadang-kadang kan memandiri lawan kita untuk menggawi maksiat kepada Allah. Kayak apa cara mencegahnya? Yang mencegahnya kalau zahirnya, kalau secara zahir kita tahani anggota kita jangan menggawi daripada maksiat tersebut. Itu secara zahir. Jadi sabarnya dengan zahir ditahani. Tapi kalau sabarnya secara batin, maka kita cegah jangan sampai di dalam hati kita itu ada tegeritik atau condong hati kita untuk menggawi daripada maksiat tersebut. Jadi kadakawa zahirnya aja, harus lawan batinnya juga. Zahirnya kita tahani anggota kita, batinnya hati kita jangan condong daripada hendak menggawi yang demikian itu. Mudah-mudahan zahir dan batin kita dipeliharakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yahdadul mu'minu hajatan syadidah ila sabri an syahawatil mubahat allati takunu rukbatan nafsi fiha ma'suratun ala taladzuzi wa tamattu'u bidunyal mujarrad. Fa innal inhimaka bidzalika wal irtisala ma'ahu yadurru ila syubhati wal muharramat wa yaksur rukbah bid dunya wa yahidul hirsu 'alaiha wa yahmilu 'al itharil dunya wal unfi biha wa 'ala nisyanil akhirati wal ghaflati anha. Faqad arabta rahimakumullah bima dzakarnahu hajjatal mu'min ila sabri bi umumi ahwalihi wa dawami awqatihi fa'alaika bihi tafuz bi kulli khairin wa tazfur bi kulli sa'adah. Dan selagi berhajat oleh orang yang beriman akan hajat yang bersengatan kepada sabar daripada segala syahwat yang membolehkan. Jadi syahwat inilah, ada syahwat itu amaratu bisu, yang memerintahkan kejahatan. Itu jelas sudah ditahani, artinya kada boleh. Syahwat, arti syahwat itu kan keinginan. Jadi ada keinginan kita itu kadang-kadang keinginan yang dilarang oleh Allah. Itu. Ada juga yang namanya syahwat, syahwat yang boleh aja. Syahwatnya itu boleh aja, keinginan yang boleh. Nah, sesuatu syahwat mubahat itu ada juga perlu kesabaran. Artinya ditahani nang syahwat mubahat itu. Yang adalah syahwat mubahat itu kayak apa? Senang hati padanya, yang padanya maksurah, berlimpah batas atas berlejat-lejat dan bersenang-senang dengan dunia semata-mata.
Dunia ini kan boleh aja kalau boleh. Cuma yang berlimpah batasnya itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nafsu itu dinamakan nafsul mubahat. Nafsu yang dibolehkan. Cuman bersabar juga, jangan sampai kita itu menginginkan dunia itu sampai berlimpah batas, hendak berlejat-lejat dan bersenang-senangan daripada dunia semata. Dunia ini boleh aja kita, masalah dunia boleh, tapi kalau semata-mata dunia aja kada gagasan akhiratnya, itu nah maksudnya. Nah itu berhajat juga tuh untuk bersabar, jangan sampai kita dunia untuk dunia. Nah ini, maka hendaknya kita dunia untuk akhirat. Dengan sesungguhnya keasikan pada demikian itu, asik benar lawan dunia, kelejatan dunia, saking asiknya, saking lejatnya, sampai tertinggal apa yang diperintahkan Allah. Itu keasikan benar sudah tuh. Sembahyang tinggal yang 5 waktu, nuntut ilmu tertinggal misalkan, nah, itu keasikan ngarannya. Sedangkan nuntut ilmu itu jar Nabi, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah kalian akan ilmu itu daripada buaya, daripada bayi sampai masuk liang kubur, sampai mati tetap disuruh. Kenapa yuk? Karena orang di majelis-majelis ilmu itu, orang hadir di majelis ilmu itu adalah menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu dasar katujulah hadir di majelis, rahmat Allah taala itu selalu menuruni lawan inya. Majelis daripada zikir, orang itu dapat rahmatnya Allah, orang itu dapat kasih sayangnya Allah. Kalau orang itu dapat kasih sayangnya Allah, dapat rahmatnya Allah, maka orang itu mendapatkan kesenangan di dunia sampai di akhirat. Itu salah satu dapat rahmatnya Allah. Apapun masalahnya ada jalan keluarnya. Itu adalah rahmatnya Allah. Nah jadi fa innal inhimaka bi dzalika wal irtisal ma hu yadhurru illa subhat wal muharramat. Maka sesungguhnya orang keasikan pada kelezatan dunia dan membawa besertanya tersebut menarik kepada syubhat dan segala yang diharamkan. Nah, ini khawatirnya. Jadi perlu juga syahwatul mubahat itu perlu juga ditahan. Syahwatul mubahat itu seperti orang yang berlimpah batas daripada cinta lawan dunia. Artinya kadida untuk akhirat. Kenapa? Orang yang semacam itu dikhawatirnya apa? Dikhawatirkan nantinya membawa kepada terjatuh segala syubhat dan yang diharamkan oleh Allah. Karena ia saking handaknya benar, lalu yang haram gitu digawinya juga, yang penting dapat. Yang subhat gitu diambilnya juga, yang penting dapat. Itu kenapa sebabnya? Karena saking asiknya, saking menginginkannya daripada syahwat mubahat, keinginan yang walaupun boleh tapi disebabkan karena inya terlalu berlimpah batas daripada yang demikian itu. Wa yaksuru rukbah bid dunya wa yahidul hirsu 'alaiha, dan banyak senang pada dunia dan terganggu oleh tamak atasnya. Akhirnya terganggu, hendak benar sudah ini, dan membawa ia atas melebihkan bagi dunia dan senang dengannya.
dan atas lupa akhirat dan lalai daripadanya akhirat, maka sungguh engkau ketahui mudah-mudahan memberi rahmat akan engkau oleh Allah dengan sesuatu yang kami sebutkan akan dia, akan hajat orang beriman kepada sabar pada keumuman keadaannya dan kekal waktunya. Fa'alaika bih, maka lazimi atas engkau dengan dia bersabar. Jadi sabar inilah ada sabar hendak menggawi taat kepada Allah, sabar juga tuh. Yang kedua ada sabar hendak menggawi maksiat kepada Allah, bersabar juga ditahan nih. Yang ketiga bersabar juga menghadapi nafsu mubahat yang berlimpah batas. Kadang-kadang nafsu kita ini kan hendak ini, hendak itu disabari juga. Nah, yang tiga macam ini fa'alaika bih, kata Imam Al-Haddad, maka lazimi atas engkau dengannya. Tafuz bikulli khair, niscaya engkau beruntung dengan tiap-tiap kebaikan. Wa tazfar, dan engkau beruntung bikulli sa'adah, dengan tiap-tiap keberuntungan. Nah, jadi modalnya sabar, maka mendapatkan keberuntungan di dalam kebaikan. Pasti ada kebaikannya asal sabar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah, inayah lawan kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan Allah daripada sabar di dalam menghadapi taat, meninggalkan daripada maksiat, dan sabar di dalam menginginkan syahwat-syahwat mubahat yang mana di situ mengandung daripada berlimpah batas. Karena kita kadang-kadang sabar kecuali dengan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar lawan kita sabarataan, dan mudah-mudahan di dalam kita menjalankan, mudahan di dalam kita hadir di majelis ilmu, majelis maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apapun yang kita lakukan untuk kebaikan, mudah-mudahan nantinya pada hari kiamat dari menjadikan saksinya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nantinya menjadi bekal kita pada hari kiamat. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini meninggal kita dalam husnul khatimah, dukhulul jannah bighairi hisab. Wa ala hadhihi bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina